Hai guys, Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi. Ketika Quran dibilang mukjizat, apa sih mukjizatnya? Kali ini tentang film. Ya, film. Menurut aku, membaca Quran itu seperti menonton film yang epic. Nah, ini aku kasih contoh dalam surat Hud tentang kisah Nabi Nuh. Cara Quran mendeskripsikan atau scene by scene atau gimana kamera berpindah, terus bayangkan ada seorang direktor dengan banyak kamera, terus memilih, hey kamera itu ke sini ya, kamera itu ke sana, terus nanti pas editing bagian kamera mana yang akan diambil, terus setelah di render terus disajikan dalam bentuk klip, dalam bentuk preview, dalam bentuk trailer, dan dalam bentuk full movie. Ini contohnya. Dan dia berkata, Nabi Nuh, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah dan pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguh Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari hisaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Cuma 3 ayat, tapi kamera berpindah sangat cepat dan scene by scene yang epic. Opening di awal untuk naik, terus ketika berlayar dan gelombang seperti gunung-gunung, terus dia melihat anaknya yang di tempat terpencil. Jadi bayangkan perahu sedang terombang-ambing di dalam sebuah gelombang yang seperti gunung-gunung. Seorang bapak melihat anaknya di tempat terpencil terus memanggil, ayo naik gitu kan. Mungkin suara petir, terus suara air gemercikan, suaranya hampir hilang ditenggelamkan oleh gemuruh. Terus anak menjawab, nggak mau, nanti aku akan mencari perlindungan ke tempat yang paling tinggi. Nggak bisa, cuma ini penyelamatnya. Tiba-tiba, ini yang paling aku suka, ending scene-nya, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Kalau kita pernah nonton film kayak Interstellar yang di planet Gargantua gitu, gelombang terus tiba-tiba naik terus menghempaskan semua perahu atau kapalnya dia, atau di filmnya Pirates of Caribbean tentang yang melibatkan laut dan gelombang, scene ini tuh epic banget gitu. Jadi bayangkan seorang bapak di ujung perahu, terus seorang anak yang terpencil ingin menyelamatkannya, terus tiba-tiba perahunya agak menghempas ke atas terus menghempas ke bawah, di depannya gelombang naik seperti gunung gitu. Terus endingnya dia cuma bilang, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Jadi setelah gelombangnya hilang, biasanya kan kalau di film yang di laut gitu timbul tenggelam, terus kita berharap si pahlawannya itu nggak tenggelam gitu. Dia kesusahan melintasi gelombang, naik turun, terus gelombang tinggi, terus tiba-tiba kita tidak melihat si pahlawannya itu. Akhirnya deg-degan, aduh ini selamat nggak ya gitu kan. Biasanya kalau di film selamat gitu. Tapi dalam kasus ini kan anak yang durhaka, setelah gelombang datang itu nggak selamat, anaknya hilang. Jadi gelombang datang, pas ketika gelombangnya ke bawah, kita tidak melihat lagi anaknya. That is just epic scene. The thing is, kita merasa atau menganggap komunikasi dengan Tuhan itu jauh seperti antara bumi dan langit dalam doa ke atas gitu ya. Tapi dengan memahami scene ini, Tuhan itu seperti ada di tengah-tengah mereka, jadi immersive. Seperti kamera yang mengikuti semua kejadian dari berbagai sisi. Dari saat dia pertama kali naik, dari ketika berlayar, dia memanggil anaknya, dan dia tahu bahwa anaknya itu di tempat terpencil. Jadi kamera kayak zoom in zoom out gitu, terus memanggil, dan di sini sampai melihat angle yang tepat untuk menjelaskan bahwa ada gelombang yang tinggi
menghalangi Nabi Nuh dan anaknya. Scene-nya itu tidak di-cut dari langit terus melihat keduanya di atas laut, tidak, tapi dalam perahu sampai melihat gelombang menghalangi keduanya. Itu seperti kamera manuver dari berbagai angle, diambil angle yang paling bagus kayak editing scene gitu. Inilah scene yang bisa menggambarkan bagaimana keduanya terpisah. Dan ketika gelombangnya terhempas, kita tidak melihat lagi si anaknya, jadi anaknya hilang. Itu salah satu epic scene dalam kisah Nabi, tapi dengan kata-kata. Amazing. Sekian, semoga bermanfaat. Bagikan ke teman-teman. Jangan lupa subscribe. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.